Bro, di video sebelumnya kita udah ngebongkar gimana Cleopatra bisa nge-branding dirinya kayak produk luxury Mesir, elegan, misterius, limited edition. Dan sekarang, Ujang balik lagi buat ngebahas tokoh yang jago soal sistem. Gue Ujang, sejarawan part-time, investor kripto, pernah juga magang di dinasti Konoha. Lo pernah bayangin nggak? Gimana caranya satu orang bisa nyatuin China segede itu tanpa grup WhatsApp RT, tanpa GPS, dan tanpa konten TikTok yang bilang motivasi pagi. Bukan cuma nyatuin nih, orang juga bikin jalan tol pertama, samain uang, tulisan, bahkan lebar rel kereta padahal belum ada kereta. Namanya Qin Shi Huang, founder China versi hardcore. Orangnya nggak suka debat. Yang beda digabung, yang nolak disapu. Yuk kita bedah strategi gila di balik tembok besar. Dan kenapa branding sistem tunggal masih dipakai sampai hari ini, bahkan sama negara modern dan korporasi besar. Oke, gas. Bro, lo pernah denger tembok besar Tiongkok? Itu bukan cuma buat foto estetik di Instagram. Itu bekas paranoidnya seorang kaisar yang takut diserbu. Namanya Qin Shi Huang. Gila kekuasaan, tukang bakar buku, tapi juga jenius reformasi. Lo bayangin, umur 13 dia udah jadi raja. Terus, di umur 38, semua negara feodal dia sikat. Tapi, gimana caranya dia bisa ngatur negeri segede itu tanpa WhatsApp grup RT RW? Dan kenapa warisannya masih ada sampai sekarang, padahal dia udah ribuan tahun mati? Yuk, kita gali sejarahnya bareng. Biar nak cuma tahu sejarah, tapi bisa manfaatin buat hidup lo juga. Bro, lo pernah nggak sih lahir dari gosip? Qin Shi Huang lahir dari drama keluarga yang nggak kalah dari sinetron Indosiar. Ibunya dulu katanya selirnya pedagang, terus dipinjem raja. Lahirlah Ying Cheng. Bocah kecil, tapi diomongin seluruh istana. Ini anak siapa sebenarnya? Tapi justru karena itu, dia tumbuh keras. Tiap hari isinya belajar taktik perang. Umur 9 udah ngerti peta militer. Umur 12 ngerti cara sogok menteri. Umur 13 jadi raja. Tapi jangan salah, jadi raja nggak berarti aman. Orang dalam, pengkhianat, jenderal licik, semuanya ngincer tahta dia. Maka dari itu, Ying Cheng mutusin satu hal. Dia bilang, gue bakal jadi penguasa semua negeri. Gak pakai debat. Ambisinya gak setengah-setengah. Dia mau kuasai Tiongkok dan hidup selamanya. Bro, Tiongkok dulu itu kayak grup WhatsApp keluarga. Banyak isinya, semuanya ngerasa paling penting dan ribut tiap hari. Ada 7 kerajaan besar dan mereka saling jegal, saling bacok, saling curiga. Tapi Ying Cheng, dia ngelihat kekacauan itu bukan buat ditenangkan, tapi ditaklukin. Pertama-tama dia ngatur pasukan dengan strategi yang beda dari yang lain. Dia nggak cuma jago perang, tapi juga jago tipu-tipu. Lu kira dia menang karena pasukannya paling banyak? Enggak bro. Dia justru hancurin moral musuh dulu, bikin provokasi internal, suap jenderal lawan, sampai pura-pura damai lalu serang pas tidur. Satu persatu kerajaan tumbang. Cao, Yan, Han, Wei, Chu, Qi, semua ditelan kerajaan Qin. Dan pas semuanya udah dikuasai, Ying Cheng ngumumin satu hal. Mulai sekarang gak ada raja-raja. Cuma ada satu kaisar, yaitu gue. Sejarah berubah bro. Itu bukan unifikasi damai. Itu penyatuan dengan cara siapa ngelawan, habis. Habis semua kerajaan dia sikat. Lo pikir Qin Shi Huang istirahat? Kagak bro. Dia malah jadi admin negara terbesar di Asia. Bahasa standar. Mata uang, standar. Ukuran roda gerobak, standar juga. Bahkan font tulisan disamain.
Tapi jujur ya, gara-gara dia, Tiongkok jadi lebih tertata dari sebelumnya. Jalan besar dibikin ribuan kilometer. Kanal disambung biar logistik lancar, dan proyek paling ambisius, tembok besar buat ngusir suku barbar di utara. Tapi jangan kira semua ini tanpa harga. Rakyat disuruh kerja paksa. Siapa ngeluh? Langsung dimusnahkan. Qin itu visioner, tapi juga diktator level dewa. Dia nggak cuma pengen bikin negara kuat. Kalau raja biasa sibuk nyari pewaris, Qin Shi Huang malah sibuk nyari ramuan hidup abadi. Bro, dia literally kirim kapal ke ujung dunia buat nyari eliksir keabadian. Sampai nyuruh anak muda dan alkemis buat nyebrang laut, tapi tiap ekspedisi mereka selalu gagal. Malah kadang nggak pulang-pulang. Akhirnya Qin Shi Huang bilang, kalau gue nggak bisa hidup selamanya, gue bakal bangun makam yang bikin gue kayak dewa. Lahirlah proyek makam paling gila dalam sejarah manusia. Lokasinya bawah tanah seluas kota kecil, dia bangun kerajaan versi mini, lengkap dengan sungai Merkuri, langit buatan, dan 8.000 pasukan terakota. Semua beda wajah, beda ekspresi. Lo bayangin ya, dia takut diserang setelah mati. Dan demi rahasia makam ini, semua pekerja dihabisi. Serius, ini kayak film horor versi arsitek. Qin Shi Huang gak cuma pengen hidup abadi, dia pengen dunia nginget dia selamanya. Qin Shi Huang udah punya semuanya. Kekuasaan, tembok gede, pasukan patung, bahkan sungai Merkuri. Tapi, satu hal yang dia incar, gak pernah ketemu, keabadian. Ironisnya, dia malah mati pas lagi OTW keliling kerajaan. Dan lo tahu apa yang terjadi? Mayatnya disembunyiin di kereta. Biar rakyat gak panik, mereka naruh ikan busuk di sekitar tubuhnya. Biar baunya kedistrak. Ini serius bro, kekuatan segede itu. Akhirnya kalah sama takdir. Dan abis dia mati, kerajaannya langsung jeblok. Anaknya gak punya wibawa, rakyat muak, perang sipil meledak, dinasti Qin cuma bertahan 15 tahun. Tapi lucunya, walau dinastinya cepet bubar, banyak sistem bikinan dia yang tetap dipakai sampai ribuan tahun. Bahasa, ukuran, jalan, gaya kepemimpinan. Bahkan kata Cina dalam bahasa Inggris China itu diambil dari kata Qin. Qin Shi Huang gagal jadi dewa, tapi berhasil jadi simbol. Waduh, Qin Shi Huang ini emang ngeri bro. Gak cuma bikin tembok Cina, dia juga bikin tembok deadline buat seluruh rakyatnya. Tapi gue tahu nih, dari tadi lo nungguin. Ujang, mana nih pelajaran bisnisnya? Lu kan channel sejarah bisnis. Tenang bos, gue udah siapin. Bu direktur kita, Miss Kokom MBA. Baiklah, Bu Direktur Kokom, silakan presentasikan materi bisnisnya. Gua cuma staf magang di sini dan gua juga capek nikir keras begini. Terima kasih Ujang. Baik, sekarang kita masuk ke bagian serius. 3 pelajaran bisnis dari Qin Shi Huang. Dan bagaimana Apple menerapkannya. Pelajaran bisnis pertama, visinya gede, eksekusinya brutal. Teman-teman, Qin pengen satukan Tiongkok. Apple pengen satukan teknologi dalam satu genggaman. Qin paksa semua orang pakai satu sistem tulis, satu ukuran roda kereta, bahkan satu hukum. Apple, mereka pakai satu kabel, satu app store, satu standar. Kalau nggak cocok, bye. Pelajarannya, brand kuat itu lahir dari standar, bukan kompromi. Pelajaran kedua, infrastruktur adalah raja.
Qin Shi Huang bikin jalan raya antar provinsi biar logistik dan pasukan lancar. Apple bikin chip sendiri, punya pabrik sendiri, sampai cloud sendiri. Qin kuasai daratan, Apple kuasai data. Pelajarannya, siapa kontrol infrastruktur, dia kontrol pasar. Pelajaran ketiga, legasi dibangun dengan sistem. Qin bikin sistem administrasi kekaisaran yang dipakai ribuan tahun. Apple bikin ekosistem hardware software yang bikin penggunanya nyangkut terus. Qin abadi lewat tembok besar, Apple abadi lewat iPhone di tangan lo tiap hari. Pelajarannya, sistem lebih tahan lama dari produk. Jadi, kamu mau jadi raja? Atau jadi legenda? Belajar dari Qin dan Apple. Bangun sistem, kontrol standar, dan pikir ribuan tahun ke depan. Uja, saya kembalikan panggungnya. Oke, makasih Miss Kokom atas presentasinya. See you di episode berikutnya. Jadi bro, episode Qin Shi Huang udah habis. Nah sekarang gue Ujang pamit dulu ya. Tapi sebelum itu, lo jangan jadi penonton yang lupa daratan. Tekan like, subscribe, dan bagiin video ini ke geng lo yang suka sejarah atau yang pengen jadi founder kayak Qin. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu hari ini, walau cuma satu ide kecil, coba dong like-nya dipencet, komen diketik, dan ya masa nggak subscribe sih? Itu tombol merah di bawah, pencet dong. Oke, gue Ujang pamit dulu. Ingat, di sini kita nggak cuma nonton sejarah, kita belajar bisnis dari para legenda. Bye-bye. Assalamualaikum.